Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis racun. Apa sih tujuan pemeriksaan analisis racun ini? Dilakukan untuk mendiagnosis dan terapi atau untuk kebutuhan projustiksia. Proses analisis racun ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif yang dimana analisis kualitatif ini kita dapat melakukan beberapa tes seperti uji sampel cairan darah, cairan urin, bisa juga penapisan dengan imunoasai. Nah, selanjutnya analisis lanjutan. Analisis lanjutan ini untuk memastikan apakah dugaan hasil dari analisis kualitatif ini mengandung senyawa-senyawa atau kontaminan tertentu. Biasanya kita analisis menggunakan KLT. Setelah itu, kita menentukan penetapan kadar toksin serta metabolitnya menggunakan HPLC. Pada proses laboratorium dalam analisis racun ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pra-analitik, di mana pra-analitik ini kita menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan, memastikan wadah itu iner, memastikan transportasi yang aman, pastikan sampel aman pada penerimaan dan penyimpanan. Yang kedua yaitu analitik. Kita harus memastikan prosedur yang kita gunakan ini betul-betul akurasi, lalu memastikan waktu yang sesuai dengan kondisi klinis. Yang ketiga yaitu post analitik. Bagaimana nih mekanisme pelaporannya, bagaimana melakukan interpretasi hasilnya, rekaman hasilnya bagaimana, lalu penyimpanan sisa sampel ini disimpan atau dibuang. Selanjutnya, sumber kesalahan. Bisa jadi ini saat prosedur analisis atau metode analisisnya waktu pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel bisa oleh pihak yang berwenang seperti polisi, dokter, lalu memastikan berita acara, kesediaan pengambilan sampel, data sampel seperti identitas, dan dugaan awalnya. Selanjutnya, sampel bisa berupa endogen atau eksogen, lalu perhatikan agar tidak terjadi penguraian analit, lalu penyiapan sampel meliputi hidrolisis, ekstraksi, dan pemurnian. Untuk sampel darah ambil 50 sampai 100 ml, untuk urin kita ambil 100 ml. Wadah untuk pengambilan sampel. Yang pertama gelas atau plastik iner, yang kedua mulut gelas lebar, yang ketiga ditutup dengan rapat, yang keempat pastikan bersih dan terhindar dari zat kimia. Pengawet untuk mencegah kerusakan, yang pertama itu alkohol 96%, lalu es batu, lalu natrium klorida, dan merkuri nitrat. Kesalahan yang terjadi saat analisis racun yaitu 1. Tempat tidak bersih, kemudian terkontaminasi, yang terakhir bisa karena sampel yang rusak. Isi label di sini isinya identitas korban, jenis jumlah bahan pemeriksaan, bahan pengawet yang dipakai, tempat dan saat pengambilan bahan, penyegelan, tanda tangan dan nama terang penyegelan, dokter yang otopsi. Yang terakhir, cap stempel dinas dan segel dinas. Penyiapan sampel urin, kita akan uji penapisan dan teknik imunoasai. Perlu juga perlakuan awal dengan pengatur pH dan sentrifugasi untuk menghilangkan kekeruhan. Untuk sampel darah kita ambil dari serum atau plasma menggunakan imunoasai. Uji penapisan kromatografi, lapis tipis, murah dan mudah namun kurang sensitif. Imunoasai sensitif, tinggi, cepat dan mahal. Untuk uji pemastian, memastikan identitas analit, menentukan kadar, prinsip pemeriksaan dan dipastikan identitasnya.
umumnya menggunakan teknik kromatograf yang dikombinasi dengan detektor seperti GCMS, HPLC, LCMS, KLT. Pasca analitik yang terakhir yaitu pasca analitik, di mana konsultasikan dengan dokter atau toksikolog untuk memastikan diagnosa dan tindak lanjutnya bagaimana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.